Halo sinopsis dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Setelah beberapa bulan saya bergelut dalam film panas yang merupakan sandaran bagi youtuber pemula dengan menggunakan clickbait yang cukup menentang, di mana banyaknya komentar yang menuai kontroversi dari beberapa orang pun membuat saya berniat ke jalan barbar, sehingga yang sekarang saya memutuskan beralih dari zona nyaman dengan menceritakan sebuah film yang cukup brutal berjudul Death Wish tahun 2018, diperankan oleh seorang pria botak bernama Bruce Willis. Sebagaimana yang kita tahu bahwa beberapa film Hollywood jika dibintangi oleh pria botak selalu dilekatkan dengan aksi tembak-menembak dan beberapa adegan herois di dalamnya. Maka langsung saja jauhi keramaian, gunakan handsfree, simetriskan posisi rebahan, selamat menonton dan intronya. Berawal ketika senjata api mulai diperjualbelikan secara ilegal sebagai bentuk kemajuan dari suatu negara, di mana kebijakan seperti ini dapat merubah pola pikir seseorang dalam melakukan kriminalitas seperti pembunuhan, perampokan, pelecehan yang sekaligus akan menambah pekerjaan dari aparat yang bertugas. Bukan hanya aparat dan masyarakat, rumah sakit pun selalu diramaikan dengan pasien luka tembak setiap harinya, sehingga kasus lumrah seperti itu merubah pandangan beberapa dokter yang lebih terlihat biasa saja ketika gagal dalam menyelamatkan pasien yang dirawatnya. Kemudian kisah akan berfokus ke salah seorang kepala keluarga yang merupakan dokter bedah di salah satu rumah sakit bernama Paul Kersey, sebuah keluarga biasa yang hidup sederhana tanpa pernah merasakan mengantri untuk sekedar beli minyak goreng, tidak pernah dirisihkan dengan suara token listrik di akhir bulan. Di sisi lain, beliau sendiri memiliki seorang putri yang akan menempuh pendidikan di sebuah universitas yang cukup bergengsi bernama Jordan, di mana momen bahagia itu pun dirayakan si Paul dengan membawa mereka semua ke sebuah restoran. Di restoran, mari saya perkenalkan satu-satunya saudara dari Paul yang sekaligus merupakan paman dari si Jordan bernama Frank. Frank sendiri merupakan tipikal orang yang bisa menyesuaikan lawan bicara seperti bertingkah layaknya remaja saat bersama Jordan, sehingga dia pun dapat diandalkan dalam mengawasi Jordan yang akan kuliah di luar kota. Selesainya dari sana, kita akan diperkenalkan dengan seorang juru parkir bernama Miguel Javier. Tanpa diketahui siapapun kecuali Anda yang menonton secara mencurigakan, Xavier pun diam-diam mengambil alamat dari si Paul dengan memotret koordinat posisi yang terpampang di mobilnya. Sebagai seorang dokter yang ditugaskan melayani masyarakat, Paul pun harus selalu siap kapanpun dibutuhkan. Bahkan saat acara keluarga sekalipun, Paul harus mendahulukan kewajibannya sebagai seorang dokter dalam menghandle banyaknya pasien di malam itu. Sebagai seorang istri, beliau sangat tidak keberatan dengan tugas yang diambil suaminya, tapi di sisi lain, Jordan terlihat sedikit kecewa dengan pekerjaan si ayah, sehingga untuk bisa melakukan makan malam di tempat yang telah ditentukan, dia pun berniat menelpon Frank untuk sekedar menjaganya. I'll go tell Uncle Frank. Karena ketidakikutan sertaan Paul dalam makan malam yang sebenarnya untuk merayakan hari ulang tahun si Paul, mereka berdua pun lebih memilih merayakan hal tersebut di rumah setelah Paul kembali dari tugasnya. Pada saat membuat kue, si istri pun merasakan keberadaan seseorang di rumah tersebut dengan terbukanya salah satu jendela di rumahnya, di mana pada saat akan mengeceknya, tiba-tiba ya, muncullah 3 perampok dengan siapnya membunuh si Jordan jika keinginan mereka tidak terpenuhi, yaitu mengambil semua uang dan harta dari si istri yang tersimpan di berangkas. Sebut saja si Ali, Eli, dan Ulu. Tidak ingin Jordan kenapa-napa, si istri pun menuju berangkas dengan ditodong si Ali di belakangnya, sementara Eli dan Ulu tetap standby menjaga Jordan. Melihat paras Jordan yang cukup menawan dengan celana ketat yang dipakainya, membangkitkan jiwa-jiwa petani dari si Eli untuk melakukan pertanian selama 2 menit sebelum mereka pergi, yang mana hal tersebut pun langsung ditepis Ulu dengan mengatakan alasan mereka ke sana bukan untuk bertani melainkan merampok, di mana pergejuhan keduanya pun menciptakan peluang bagi si Jordan dalam melakukan perlawanan. Bukan hanya si Jordan, si istri yang panik akibat suara teriakan juga ikut melakukan perlawanan dengan menyiram pemuak dari salah satu rampok tersebut. Dan tiba-tiba
Berpindah ke rumah sakit Paul yang saat ini masih tersibukkan, tiba-tiba saja dikejutkan dengan informasi dari resepsionis bahwa baru saja rumah sakit tersebut kedatangan dua korban wanita yang usianya sama dengan usia dari istri dan anaknya. Dan untuk memastikan korban itu bukan keluarganya, beliau pun bergegas menemui korban tersebut dan meninggalkan proses operasi yang dilakukannya. They took your daughter up to surgery, Doc. Your wife's in too. Alangkah terkejutnya si Paul ketika mengetahui bahwa korban tersebut merupakan keluarganya, di mana si Jordan mengalami luka yang cukup serius dengan wajah bengkak akibat pukulan, sementara si istri harus tewas dengan beberapa luka tembak di bagian jantungnya. Our passports, Jordan's birth certificate. Dan mari saya perkenalkan dua orang detektif yang akan menangani kasus tersebut, sebut saja si Jenny dan Samsul. Berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian, si Samsul pun dengan cepat menyimpulkan bahwa pembunuhan itu hanya pembunuhan biasa yang sering ditemukannya. Dan untuk terlihat lebih profesional dalam bekerja, Samsul akan menghubungi si Paul jika ada perkembangan atas kasus tersebut. But we're gonna get these guys. Keesokan paginya, Paul pun pergi ke acara pemakaman si istri ditemani dengan ayah mertuanya. Dan mari saya perkenalkan seorang kakek legend bernama Jack. Selain dikenal sebagai kakek barbar, Jack juga cukup brutal ketika dihadapkan dengan pemburu gelap yang sering mencuri hewan ternak miliknya, di mana sifat seperti itu memang harus dimiliki laki-laki demi melindungi keluarganya dari bahaya. If a man really wants to protect what's his, he has to do it for himself. Paul pun mengkonsultasi atas masalah yang dialaminya akhir-akhir ini, yang mana semenjak ditinggal sang istri, Paul selalu dihantui dengan rasa bersalah atas beliau yang tidak mampu melindungi keluarganya. Dan dengan bijaknya, psikolog ini menyarankan ke Paul untuk melakukan aktivitas tambahan seperti olahraga, jalan-jalan, nonton YouTube NIC Alur Film, kemudian tekan like, subscribe, dan jangan lupa di komen, karena untuk bisa terbebas dari trauma seperti itu, dibutuhkan beberapa usaha dalam proses yang panjang. And it's gonna take time. Beberapa bulan tak kunjung mendapat perkembangan dari si Samsul, beliau pun frustasi dan berniat menyewa seseorang pembunuh bayaran dalam menangkap si pelaku, di mana hal tersebut langsung ditepis Samsul karena hal tersebut akan memunculkan informasi palsu yang bisa saja menggagalkan mereka menemukan pelaku yang sebenarnya. Can have faith. Sebagai pria baik yang cukup cupu, tentu sangat mustahil baginya mengungkap pelaku di balik kematian istrinya, sehingga diperlukanlah sebuah senjata yang akan beliau gunakan. Di mana senjata ini bisa didapat dengan membelinya langsung di Pegadaian Pelinggih dengan surat izin yang akan dipermudah oleh pegawai toko tersebut. I'm gonna think about it. And I'll come back. Kembali ke tempat kerja, beliau pun mendapat sebuah pistol dari pasien korban baku tembak yang ditanganinya, di mana dengan pistol ini, beliau mulai berlatih secara otodidak dengan menonton video dari NIC Alur Film dan merakit pelurunya sendiri dengan mengumpulkan sisa-sisa peluru yang bersarang di tubuh pasien. Setelah cukup ahli dalam menggunakan senjata api, Paul pun melakukan prakteknya langsung dengan mengunjungi tempat-tempat terjadinya perampokan, yang di sana terdapat seorang wanita yang sedang dicegat dua orang pria sekaligus, di mana momen itu digunakan si Paul dalam melampiaskan kemarahannya. Meskipun berhasil menembakkan salah satu dari mereka, Paul juga sempat kesusahan akibat luka di bagian tangan yang diterimanya, dan dengan sedikit kesabaran beliau pun berhasil membunuh si perampok dengan menggedornya dari belakang. Tak berselang lama datanglah si Samsul bersama asistennya dalam menyelidiki kasus yang baru saja terjadi. Berdasarkan video amatir yang berhasil diambil oleh salah satu saksi mata dari kejadian itu, si pelaku tidak dapat dikenali berkat wodi yang digunakannya. Tapi yang jelas, pelakunya merupakan seorang amatiran yang belum terlalu ahli dalam menggunakan senjata api. So we're looking for a guy who never fired a gun. Merasa apa yang dilakukannya itu adalah kebenaran, beliau pun semakin beringas dalam menghukum orang-orang yang kebal dari incaran polisi dengan selalu menggunakan jaket hoodie. Beberapa polisi bahkan seorang detektif seperti Samsul semakin dibagongkan dengan informasi dari saksi yang melihatnya. Bullshit. 9 witnesses, 1 story. Shot the victim and left. Singkat cerita, video dari si Samsul pun mulai diperbincangkan banyak orang. Ada yang mendukung dan sebagiannya lagi merasa apa yang dilakukan si Paul itu harus segera dihentikan. Tapi di sisi lain, rasa trauma atas kematian si istri pun perlahan-lahan menghilang dengan si Paul yang sudah terlihat bahagia dengan semua perbuatannya. Well, whatever you're doing, keep it up. Okay. Singkat cerita, Paul pun kedatangan seorang pasien yang cukup mencurigakan, di mana pasien ini menggunakan arloji yang dicuri oleh pelaku dari pembunuhan si istri. Paul pun mengambil informasi tentang identitas si pasien yang ternyata adalah si Miguel.
Dan betapa terkejutnya beliau ketika membuka handphone si Miguel yang di sana terdapat beberapa foto seperti koordinat rumah, cewek seksue, arloji, dan sebuah restoran yang diyakini sebagai markas si pembunuh. Menggunakan jaket Woody milik Miguel, Paul pun pergi ke restoran tersebut. Dan mari saya perkenalkan si pemilik bernama Tribol. Melihat Woody yang digunakan si Paul, membuat si pemilik mengetahui apa yang diinginkan si Paul ini. Dan setelah meminta bantuan kepada salah satu teman bernama Peace, beliau pun berniat membunuh si Paul, di mana Paul yang mengetahuinya pun bergegas menggeret si Tribol ke gudang belakang. Dan tiba-tiba, ya, Tribol pun harus tewas oleh temannya sendiri yang dilanjutkan dengan aksi tembak-menembak antara keduanya. Sampai pada akhirnya, si Peace ini harus terbunuh akibat tertimpa bola bowling yang terpajang. Berkat aksi yang dilakukannya membuat nama si pencabut nyawa menjadi topik hangat di semua stasiun televisi, di mana rasa haus pujian dari beberapa orang pun membuat mereka mengambil keuntungan dengan menyamar sebagai Paul dan menegakkan keadilan. Sementara itu, Paul tiba-tiba saja mendapat sebuah pesan ancaman dari pembunuh yang sebenarnya untuk datang ke sebuah klub malam yang jika tidak, maka si pembunuh tersebut akan membongkar desas-desus si Paul akhir-akhir ini. Tidak ingin melepas pembunuh si istri, beliau pun seperti biasa berangkat dengan ciri khasnya yakni jaket Woody. Dan sesampainya di sana, Paul pun mengikuti arahan dari pembunuh yang menyuruhnya ke toilet. Dan tiba-tiba, ya, aksi mereka pun menggemparkan si isi klub tersebut sehingga Paul yang tidak ingin identitasnya diketahui pun memutuskan pergi dari sana. Di sisi lain, Samsul yang mendapat laporan bergegas menemui pembunuh yang seolah-olah berperan sebagai korban dari keganasan si pencabut nyawa. Tapi di sisi lain, Paul yang baru pulang pun dikejutkan dengan keberadaan prank di ruangan rahasianya. Belum sempat menyelesaikan pembicaraan, kedatangan si Samsul pun menghentikan mereka, yang mana kedatangannya untuk menanyakan keberadaan si Paul. Tidak ingin saudaranya berurusan dengan polisi, prank pun menyembunyikan si Paul dengan memberikan informasi palsu ke mereka. Mengetahui Jordan akan menjadi incaran selanjutnya, Paul pun bergegas membawanya pulang, kemudian mempersiapkan beberapa senjata yang dibelinya. Nanti kita akan lihat seperti apa senjata yang dimaksud. Dan benar saja malam harinya Paul bisa merasakan keberadaan para pembunuh, dan untuk melindungi anak semata wayangnya, beliau pun menyembunyikan si Jordan di tempat rahasia, sementara beliau sendiri akan bertarung melawan para pembunuh. Tanpa banyak usaha yang dilakukan, Paul dengan mudahnya membunuh dua dari mereka, tapi akhirnya beliau pun harus dijatuhkan dengan satu tembakan dari si pembunuh. Dan inilah senjata rahasia yang saya maksud saat posisinya terdesak. Beliau pun menggunakan senjata yang baru dibelinya dan sekaligus menewaskan ketiga perampok yang telah membunuh istrinya. Tamat, saya sendiri males bahas film ini dan banyak hal yang saya tidak masukkan ke dalam cerita seperti terbunuhnya tukang bengkel dengan cukup sadis yang mungkin saja berpotensi dolar kuning. Tapi berhubung yang nonton juga sedikit, ya nggak apa-apa lah saya tidak masukkan. Dan pelajaran dari film ini adalah nyawa dibayar nyawa. Itu, saya Jajang beserta direksi NIC yang bertugas mohon pamit dari hadapan Anda dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!